Saudara, terlalu memilukan jika kita mengingat ada 131 orang yang meninggal pada tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Namun pasca tragedi Kanjuruhan, anggota Komite Olimpiade Internasional Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar. Nah, apa saja yang dibahas? Lengkapnya kita tanyakan langsung kepada Pak Erick Thohir yang saat ini sudah berada di studio Kompas TV. Halo Pak Erick, sehat? Sehat. Memilukan, setuju. Ya kan? Nggak bisa loh kita katakan biasa saja. Tapi yang ini agak banyak pertanyaan, mengundang pertanyaan publik. Bagaimana rasanya nih Pak Erick ketemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar di saat kondisi sepak bola kita lagi amburadul, ditambah ada tragedi seperti ini. 131 nggak main-main loh Pak Erick. Ya, memang tugas yang berat. Karena itu pertama kali saya ketemu beliau, ya beliau tahulah perasaan saya. Karena beliau juga kan pecinta sepak bola. Ya pasti. Bahkan ketika saya masuk, saya belum berkata-kata, beliau yang menyampaikan bahwa terlepas daripada saya sudah bicara dengan Bapak Presiden, karena sebelumnya saya sudah bicara dengan Pak Gianni Infantino lewat telepon sebelum itu. Tetapi waktu bertemu, beliau tahulah perasaan saya. Karena itu beliau bilang, iya saya waktu kecil dibawa ke stadion sepak bola sama bapaknya. Dan tentu itu sebuah kebahagiaan yang tidak terlupakan. Dan dia bilang kalau sampai saat itu pun terjadi sesuatu yang seperti dialami, itu sesuatu yang beliau tidak terpikirkan juga. Dan beliau juga terus terang berkaca-kaca, ya. Karena ginilah, kalau di Eropa itu bola itu kan sudah benar-benar kehidupan. Iya. Ya, jadi Semi-religion. nah karena beliau membuka seperti itu, saya lebih mudah membuka pembicaraan gitu. Ya, jadi memang ya sama-sama lah. Maksudnya kita merasakan bagaimana kalau kita menjadi individu yang ada di lapangan saat itu gitu. Ya. Dan ini untuk kedua kalinya Pak Erick bertemu Presiden FIFA, setelah kemarin juga sempat 2015 ya kalau saya tidak salah. Ya memang ini ketemu kedua kali dan kedua kalinya minta tolong. Ya. Jadi enggak. Dan ini yang banyak netizen juga, atau halayak lah kita katakan netizen, nggak sekalian disuspend aja katanya, biar kapok. Tapi kan kita juga nggak ingin sepak bola kita vakum gitu kan, ini bagaimanapun harus terus bergulir. Ya. Nah, ada perspektif soal ini Pak Erick? Ya memang saya 2 kali diminta Bapak Presiden. Di tahun 2015-16 itu saya tidak punya jabatan apa-apa, saya masih Presiden Inter Milan pada waktu itu. Tapi beliau waktu itu Bapak Presiden tahu, dan beliau tahulah bagaimana saya mempunyai hubungan baik dengan tentu organisasi sepak bola yang di Eropa. Kebetulan kan Inter Milan memang di Eropa. Dan Pak Gianni juga Gianni itu kan sama saya ketika saya Presiden Inter Milan, saya sebulan sekali suka konsultasi ke Pak Gianni. Ya karena waktu itu dia kan sekjen UEFA. Jadi bela sepak bola Eropa. Nah memang ada kedekatan itu, dan ketika Indonesia waktu itu disanksi ketika ada perbedaan pendapat antara Menpora Pak Imam dan Pak Lanyala waktu itu, dan akhirnya kita disanksi, dan Presiden waktu itu sangat sedih karena Pak Presiden kita itu senang bola sebenarnya. Nah jadi waktu itu saya tidak tahu dari mana beliau mendapatkan informasi itu. Saya waktu itu diminta tolong bicara baik-baik. Nah tentu saya sebagai individu waktu itu. Dan ya alhamdulillah memang surat presiden yang saya bawa ke Pak Gianni waktu itu diterima dengan baik. Karena itu saya langsung kembali, dan akhirnya terjadilah pemilihan ketua PSSI yang dimana sesuai dengan statuta. Yang paling penting itu buat FIFA, sesuai dengan aturan. Dan berjalan baik sampai hari ini. Dan tentu kepercayaan daripada FIFA kepada Indonesia itu sangat tinggi, di mana kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia umur 20. Nah memang ini kedua kali saya diminta. Cuman memang pasti banyak yang berpikir loh kenapa saya, padahal kan saya bukan tupoksinya. Kenapa nggak PSSI? Ya tapi sebenarnya kedekatan itulah. Dan kebetulan sendiri kan saya masih dipercaya menjadi IOC member, yaitu walaupun sebagai individu, saya adalah member daripada Olimpik Dunia yang membawahi seluruh cabang olahraga, basket, bulu tangkis, sepak bola. Nah memang waktu itu saya ke sana sebenarnya tujuannya
membawa surat presiden kita kepada presiden IOC untuk diundang untuk G20. Nah, dan kebetulan waktu itu BUMN ada kerjasama di Inggris sesuai dengan pembicaraan waktu itu Pak Presiden dengan Prime Minister Boris Johnson yang sudah tidak lagi mengenai pengembangan kendaraan listrik dan kesehatan. Karena waktu itu saya di sana mendatangi kerjasama antara Bio Farma, BUMN vaksin kita dengan perusahaan Inggris Profector yang akan menciptakan vaksin untuk darah. Ya, jadi ini suatu pengembangan. Sama juga dengan sebuah perusahaan berbasis Inggris, Arrival, yang biasa membuat mobil-mobil listrik kendaraan besar, juga itu kerjasama. Jadi kebetulan saja karena saya ke sana, lalu memang ada tujuan ke IOC. Hari itu kalau nggak salah hari Minggu kejadiannya di Eropa tuh jam 8-9 malam. Di situ kebetulan saya lagi makan malam tapi sedang berdiskusi. Ya tentu dapat info 20, 60 begitu yang meninggal. Ya saya juga cukup shock ya, dan besok paginya ya saya dikontak dari Indonesia, bisa nggak ketemu FIFA. Ya memang saya waktu di Geneva akhirnya ketemu perwakilan FIFA sementara waktu itu. Walaupun saya udah telepon dengan Presiden Gianni, makanya Pak Presiden Gianni juga ada kontak dengan Presiden kita pada saat itu dengan beberapa pembicaraan poin. Tetapi tentu kantornya Presiden FIFA ingin tahu lebih detail. Nah karena itu ketika selesai rapat dengan timnya Presiden FIFA, lalu mereka meminta mungkin nggak saya terbang ke Doha. Nah, saya kembali minta izin ke Indonesia tentu, apakah saya diberi kesempatan untuk bicara dengan poin-poin yang sudah didiskusikan. Nah akhirnya makanya dari situ saya dari Geneva langsung ke Doha waktu itu. Untuk bertemu langsung, dan kejadiannya itu pertama ya masing-masing susah bicara. Ya kita orang bola, kita punya lah perasaan-perasaan bagaimana kejadian itu, kita bisa ngebayangkan. Gitu. Ya, dan yang juga jadi pertanyaan, Pak Erick ini kan nggak asing lah dengan dunia sepak bola, pernah jadi presiden Inter Milan, sekarang juga masih punya beberapa klub ya, di Oxford FC ya, dan juga DC United. Dan yang saya perhatikan kok tidak menyinggung PSSI sama sekali Pak Presiden dalam tim transformasi sepak bola Indonesia. Apa yang terjadi Pak? Kalau diskusi jelas ketika saya berdiskusi dengan FIFA, saya telepon Pak Menpora, saya telepon Presiden Ketua PSSI, bahkan Pak Mahfud juga saya telepon. Karena yang terpenting begini, bahwa kejadian itu tentu pemerintah harus hadir, ya, menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Tetapi jangan sampai berbenturan dengan aturan FIFA. Statuta dan turunannya. Bukan berarti FIFA mendiamkan kejadian itu. Sebenarnya kalau dilihat dari suratnya yang kemarin sempat ditayangkan oleh Bapak Presiden, bahwa di situ jelas bahwa FIFA memberikan alternatif selain mengsanksi. Jadi FIFA tidak mensanksi. Di mana ada 5 poin yang harus dikerjakan bersama-sama. Di mana FIFA bersama pemerintah di situ jelas, itu kata-kata utamanya. Lalu ada AFC dan PSSI akan membentuk yang namanya transformasi sepak bola Indonesia. Di mana FIFA pun akan berkantor di Indonesia dalam masa transformasi itu. Dan di situ ada 5 poin yang disampaikan oleh FIFA. 1, akan mengaudit ulang dan pemerintah pasti menyetujui, di mana melihat lapangan sepak bola atau stadion sepak bola yang memang sudah layak dipakai, mana yang belum layak. Yang tentu yang belum layak ya tidak bisa dipakai ataupun harus direnovasi. Makanya Bapak Presiden di statement kemarin jelas bahwa Bapak Presiden akan memastikan stadion-stadion yang perlu direnovasi akan diperbaikin. Di mana salah satu konteksnya tidak boleh tercampur yang namanya kedatangan pemain dan kedatangan penonton.
Nah itu memang harus dijaga. Karena kita tahu ya pemain harus dilindungi, penonton pun harus dilindungi. Oke. Nah ini yang salah satu. Lalu di situ juga ada poin bagaimana FIFA dan pemerintah Indonesia harus mentraining semua perangkat hukum agar sesuai dengan tadi aturan yang sudah disepakati dunia dalam penjagaan atau pendampingan pertandingan sepak bola saat dan sesudah. Di situ juga ditulis bagaimana supporter harus menjadi bagian daripada transformasi ini. Karena kalau supporter kita tidak mau, ya tentu tidak saling menyalahkan, tidak ada kesepakatan yang menyeluruh bagaimana sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Ya kita tidak boleh juga membiarkan adanya tawuran antara supporter yang menghebatkan anak muda Indonesia, masa depan Indonesia itu akhirnya hilang di lapangan. Dan ini sudah sering terjadi. Nah disitulah kenapa FIFA menaruh supporter harus menjadi bagian transformasi sepak bola Indonesia. Kalau Inggris bisa, kenapa Indonesia nggak bisa? Ya, Inggris juga dulu sangat. Ya, hooligan-hooligannya sangat. Dan pernah Inggris itu disanksi 5 tahun loh. Yang tragedi Hillsborough ya? Iya. Ya. Itu kalau terjadi di Indonesia sanksi 5 atau sampai 8 tahun saya rasa sepak bola Indonesia akan rubuh. Nah inilah yang kita jaga, kenapa semua stakeholder harus sama-sama mau bertransformasi. Itu baru poin nomor 3. Ya di situ ya bahwa supporter harus terlibat, masuk menjadi database. Harus terlibat, harus ini. Klub-klub pemilik juga harus terlibat. Di poin 4 ini yang lebih menarik lagi. Mungkin untuk dunia televisi akan teriak-teriak. Bahwa pertandingan tidak lagi diperbolehkan di atas jam 5. Karena di situ FIFA melihat. Kenapa? Kendaraan umum. Kalau di malam hari tidak ada kendaraan umum, itu tidak menjadi bagian ya supporter mudah pulang. Dan terjadi kerumunan. Sehingga bisa terjadi perseteruan. Ya. Lalu juga kalau tadi tidak sinkron waktunya dengan tadi apakah TNI Polri, jadi jadwalnya ini tidak tahu ya, baru minggu depan dikasih tahu, itu tidak mungkin. Karena ini yang tadi di poin nomor 2 harus menjadi bagian. Dan tim transformasi yang akan dibentuk itu nanti akan dibicarakan antara Presiden FIFA dan Presiden Jokowi ketika Presiden FIFA akan hadir di Indonesia tanggal 18 Oktober. Selain Presiden FIFA akan hadir di G20. Tapi 18 Oktober ini yang terpenting. Akan terjadi kesepakatan antara FIFA dan pemerintah. Dan Presiden Gianni akan hadir di sini? Akan datang ke sini langsung. 18 Oktober. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah menghadirkan Presiden FIFA ke sebuah negara. Ya, dengan tentu inilah kenapa yang saya bilang kita sudah 2 kali terkena seperti ini. Jangan ada yang ketiga kali. Karena sulit ya di mata dunia kalau kita melakukan hal-hal yang seperti ini terulang-ulang gitu. Tapi begini Pak Erik, Anda mengatakan tadi oke lah, Inggris pernah disanksi 5 tahun Hillsborough ya, dan Italia juga beberapa kali kena sanksi karena ultrasnya yang juga cukup fanatik begitu terhadap klub kesayangan Ya kita tidak menyalahkan supporter, makanya supporter harus menjadi bagian transformasi, itu jelas di surat itu paham. FIFA. Cuman yang kita tidak paham, kemana PSSI Pak Erik? Karena ini tanggung jawab besar PSSI di saat ada di belahan dunia manapun, FIGC di Italia pasti akan bertanggung jawab. Lalu FA di Inggris akan bertanggung jawab, DFB di Jerman akan bertanggung jawab. Penuh dengan adanya tragedi-tragedi seperti ini di belahan dunia manapun. Indonesia, PSSI-nya kemana? Pertanyaan publik begitu. Itu gini. Meskipun pemerintah ambil ini perlu diapresiasi, pemerintah turun tangan, tapi kita tidak bisa juga melupakan ada federasi sepak bola di Indonesia yang namanya PSSI. Keenakan dong mereka kalau pemerintah take over semua begitu. Karena itu kan sejarah kenapa Indonesia disanksi, karena FIFA melihat 2 pihak yang berseteru. Nah hari ini kenapa FIFA belum memberikan sanksi, walaupun sudah disepakati,
Tetapi kan FIFA membuat tim transformasi. Oke. Di situ akan terjadi koreksi besar-besaran dengan manajemen sepak bola Indonesia. Saya tidak bicara konteksnya siapa dan kenapa. Ya, saya juga tidak mau bicara dalam posisi PSSI karena saya pun ya penugasan diberikan oleh Bapak Presiden ke saya itu kan sebenarnya tadi yang saya sampaikan. Di konteks pertama saya bukan siapa-siapa. Di konteks hari ini mungkin saya siapa-siapa. Tetapi bagaimana kecintaan daripada Bapak Presiden dan juga FIFA melihat Indonesia sebagai negara sepak bola yang harus benar-benar mempunyai roadmap ke depan supaya Indonesia bisa berbicara di tingkat dunia. Yang dimana sayang sekali potensi daripada Indonesia yang selama ini tidak bisa terus berkembang. Nah karena itu FIFA akan berkantor di Indonesia. Saya rasa itu signal yang saya rasa. Jadi Anda mau mengatakan FIFA ini mewakili PSSI begitu di Indonesia berkantor gitu ya? Saya tidak bisa bicara begitu, tetapi yang pasti saking peliknya dong kalau FIFA punya komitmen untuk menjadi bagian transformasi sepak bola Indonesia. Oke, patut diapresiasi. Sayang sepak bola Indonesia. Ya, gitu. Itu semua patut diapresiasi Pak Erik. Tapi ini juga ada beberapa sanggahan dan juga pertanyaan dari publik. 131 orang supporter dan juga ada polisi loh Pak di situ ya, 2 orang meninggal akibat tragedi sepak bola. Rasanya di luar nalar agak sulit menerima ketika kita tidak diberi sanksi oleh FIFA ketika ada satu tragedi yang menewaskan begitu banyak orang. Ya. Apa bargain atau syarat besar dari FIFA untuk Indonesia agar sepak bola ini kita terus berlanjut tanpa sanksi? Ya, saya tidak mau bicara hal itu ya, karena saya ditugaskan, ya, saya harus hadapi, saya harus atasi. Dan harus disyukuri. Ya, harus disyukuri itu aja. Karena FIFA juga ya, tidak mensanksi. Memang beban saya ketika melakukan penugasan ini, yang pertama dan yang sekarang, walaupun hari ini lebih berat, ya saya harus hadapi dan atasi. Ya karena itu saya ketika diberi penugasan saya akan selalu berbuat terbaik. Ya, dan tidak mudah. Ya, tapi alhamdulillah hari ini hasil yang terbaik. Tetapi jelas di surat FIFA, ya itu dengan membentuk tim transformasi, bukan berarti sanksinya tidak hilang kalau Indonesia mengulangin lagi di banyak hal. Ini di banyak hal loh. Ya saya rasa kalau lihat urutannya itu macam-macam. Ya tidak hanya pertandingan nanti. Saya yakin FIFA juga akan mempelajari mengenai tadi pertandingan-pertandingan sepak bola di Indonesia, apakah memang ini bersih atau tidak. Nah ini yang saya juga hati-hati. Karena FIFA ketika membentuk kantor di Indonesia, saya rasa ini nggak main-main lah. Dan pasti bisa mereka punya mengawasi. tujuan baik, ingin mendukung sepak bola Indonesia. Semua stakeholder harus hadir. Dan saya yakin FIFA akan memakai program-program yang saya rasa cukup keras. Karena ini sebuah pembicaraan tingkat tinggi, ya Presiden FIFA dan Presiden negara ini. Ini jarang-jarang terjadi. Sejarah loh Pak Erik. Saya rasa ini sejarah lah. Tidak pernah ada negara yang bermasalah sepak bolanya ini sampai diperbolehkan pemerintahnya oleh FIFA ya, diperbolehkan pemerintahnya bersama-sama, jarang-jarang. Jarang sekali. Dan ini ya kita patut syukuri FIFA bisa menerima pemerintah Indonesia untuk membentuk satu tim transformasi untuk memperbaiki sepak bola nasional. Ditambah ada tragedi ini. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya Pak Erik, FIFA ini akan berkantor di Indonesia. Ini for goods atau temporary? Ya selama transformasi sepak bola yang mereka sudah bentuk nanti ini berjalan, baru mereka akan tutup kantor. Saya nggak tahu berapa lama. Berapa lama? 3 bulan, bisa setahun, bisa selamanya. Tadi masalah Anda yang singgung juga soal regulasi, jangan sampai ada yang curang begitu. Itu FIFA akan diawasi juga berarti. FIFA melihat ada bukti-bukti itu karena disampaikan ke saya. Dan ini sudah lama diinvestigasi oleh FIFA sepertinya. Saya nggak tahu. Cuman poin-poin itu akan menjadi juga pendeteksian dari FIFA. Dan ini yang bisa menyebabkan justru kena sanksi begitu berikutnya kalau memang saya nggak tahu. Nanti itu kan ada diskusi sendirilah. Ya tetapi gini, niat baik FIFA harus diapresiasi. Perjuangan dari pemerintah ya Pak Jokowi itu harus diapresiasi. Karena tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi ini saya rasa
yang terbaik, tetapi jangan juga kita langsung euforia, gembira. Kenapa di surat FIFA itu masih ada delik yang namanya suspension. Oke. Ada delik suspension. Nah ini yang harus kita cermati bersama. Kepleset sedikit, FIFA akan langsung nggak Ya main-main. bisa aja. Gitu ya. Tapi kan gini, konteksnya di situ tidak sanksinya, tapi bersama-sama mentransformasi sepak bola Indonesia. Ini luar biasa. Oke. Ini kesempatan emas lah buat kita. Ya, apalagi negara kita ini besar penduduknya, potensi olahraganya besar. Kenapa Bapak Presiden mendorong bersama Pak Menpora, bersama saya tentu Menteri BUMN, kita punya roadmap olahraga nasional yang dimana kita mendampingi 17 cabang olahraga termasuk bola. Oke. Nah itu kesungguhan pemerintah dalam membangun olahraga nasional sekarang. Gitu. Dan saya rasa FIFA melihat Indonesia, melihat China, melihat India, ini negara-negara yang bisa berpotensi menjadi sepak bola besar. Ya, karena dalam pembicaraan dengan Presiden Gianni melihat bagaimana potensi Asia. Ya. Afrika sudah terlihat sekarang. Ya, klub-klub negara-negara Afrika sudah mulai berbicara di kejuaraan dunia. Nah, Presiden Gianni punya visi Asia is the next. Oke. Nah, karena itu Indonesia salah satu tujuan yang FIFA ingin tingkatkan kualitasnya. Kemarin FIFA baru saja melakukan sebuah kejuaraan FIFA Arab ya, maksudnya kejuaraan di daerah Arab dinamain FIFA. FIFA competition. Jadi juaranya dapat piala FIFA. Nah itu beliau jelaskan, nah inilah mimpi yang FIFA ingin lakukan. Setelah Afrika tentu Asia. Nah beliau berulang-ulang yang namanya Indonesia adalah negara yang potensi untuk pengembangan olahraga dalam arti kualitas. Ini saya rasa sesuatu momen ya. Yang saya berharap seluruh stakeholder, ya, supporter mau berubah. Nah ini pemilik klub harus juga mau berubah. PSSI harus mau berubah. Toh apa? Ini buat kita sama-sama. Ketika sepak bola kita ini menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh bangsa kita, persatuan terjadi. Dan karena saya orang ekonomi, industri sepak bola Indonesia kontribusinya ini sangat besar di ekonomi. Selama ini belum maksimal, sayang. Ya, kita ingin Indonesia secara ekonomi tumbuh setiap tahun 5%. Artinya apa? Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi baru. Salah satunya di industri olahraga. Gitu. Selanjutnya soal supporter nih Pak Erik. Ini juga pemain ke-12 dalam sepak bola. Penting kan, punya peran penting. Nggak ada supporter rasanya hambar di dalam stadion dan pemain juga nggak akan semangat. Ini kita alami pada saat pandemi ketika stadion-stadion kosong. Ya para pemain kurang semangat lah lihat begitu. Tapi begini poinnya. Tadi di produk transformasi sepak bola Indonesia juga ada di poin nomor 3 surat FIFA ada tulisan supporter dan juga pemilik klub. Ya. Ini sama-sama penting dua komponen ini. Apa yang akan dilakukan pertama kali itu supporter? Karena kalau berbicara supporter ini runutannya agak sulit, apalagi soal rivalitas. Dari surat itu kan salah satunya kenapa jam tayang itu nanti paling malam jam 5. Tidak lain untuk mempermudah supporter untuk mendapat akses publik transportasi, jadi kendaraan umum. Karena kalau mereka juga habis tanding tidak ada kendaraan umum tunggu berjam-jam, itu bisa mengakibatkan juga kefrustasian. Nah itulah salah satunya. Dan ada pengawalan. Tetapi pengawalan dari pihak berwajib yang sudah di-training, tahu mana, dan juga supporter itu nanti wajib memasukin database seperti yang ada di negara Eropa. Semua supporter di Eropa udah masuk database. Registered gitu ya? Udah register. Jadi ya masing-masing supporter juga bertanggung jawab ketika dia sudah diregister. Artinya kalau supporter tersebut melakukan tindakan-tindakan yang sudah di konteks kriminalitas, data itu sudah tercatat. Jadi pembangunan dengan database digital ini akan dilakukan. Dan di situ ditulis oleh FIFA. Dan inilah saya rasa dalam FIFA menulis surat ini bukan kacang-kacangan lah. Ini benar-benar dia sudah melihat sebuah program besar yang dia sudah juga lihat di beberapa negara.
Dan ini memang saya rasa spesial buat Indonesia. Jadi jangan sampai ini kita tidak ambil kesempatannya. Ya, dan tentu ngomongin supporter juga salah satu tanggung jawab besar juga dari PSSI kan untuk sama-sama juga membina supporter ini dengan baik. Karena mereka PSSI inilah yang punya akses terhadap para supporter, pada para pemilik klub gitu. Lagi-lagi dari kacamata pemerintah, apa yang diharapkan dari PSSI soal penertiban ataupun penataan supporter ini? Ya, saya rasa gini, pemerintah kan ada benang yang tidak bisa diambil alih 100%. Oke. Karena itu di surat itu jelas FIFA bersama pemerintah, bukan pemerintah bersama FIFA. Oke. FIFA bersama pemerintah. Ya, artinya itu sebuah satu kesatuan. Oke. Nah ini yang saya gini ya, saya terus terang ketika membaca surat itu yang Bapak Presiden kasih lihat saya kemarin, itu saya sih sangat gembira. Dalam arti gini, ada harapan baru buat sepak bola Indonesia, ya. Tetapi kita bersama-sama harus menjadi bagian yang merajut. Ya. Tidak bisa tetap dikotomi, ini pemerintah, ini FIFA, ini PSSI, ini klub, ini supporter, ini keamanan, ini televisinya, nggak bisa. Kalau kita mau transformasi, ini harus dulu. Semuanya pasti bersakit-sakit dahulu. Ya. Ya, tetapi tentu hal ini justru yang bisa terus meningkatkan ke depan prestasi sepak bola dan juga tentu sepak bola kita secara industri gitu. Ya. Ini penting untuk dicatat bersama. Tidak mudah ya? Ya, itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Disyukuri. Spesial sekali Indonesia buat FIFA. Artinya ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Spesial. Tapi kita juga nggak boleh terlena, Pak Erik. Nggak boleh. Lagi-lagi PSSI-nya juga harus tetap diminta tanggung jawab soal ini karena ini tugas besar dari. Dan saya nggak berharap juga Indonesia sebagai orang ketiga kali diutus ke FIFA jangan sampai kalau bisa yang ketiga kali congratulations ya, nantinya sudah sepak bola Indonesia sudah sehat di ke FIFA. Oke, sepertinya jadi 18 Oktober akan di sini Presiden FIFA akan hadir di sini, ketemu dengan Bapak Presiden, mensepakati beberapa hal dan ya kita harapkan pertemuan itu hasilnya baik. Oke, tapi ada yang juga bertanya, tugas khusus Pak Erik dalam tim transformasi ini ada? Saya nggak tahu karena kan saya bukan siapa-siapa. Tapi saya bagaimanapun hari ini. Bagaimanapun kan Pak Erik yang berbicara dengan Gianni Infantino pada saat itu. Saya nggak tahu karena itu kan nanti pembicaraan di 18 Oktober. Oke. Jadi kita tetap tunggu bagaimana nanti action dari FIFA dan juga pemerintah dan juga PSSI. Sekali lagi saya tekankan karena Federasi Sepak Bola Indonesia punya tanggung jawab besar. Pertemuan saya dengan Presiden IOC juga, Presiden IOC sangat prihatin. Sebagai IOC itu kan membawahi seluruh cabang. Apalagi sepak bola kan negara, maksud saya olahraga paling digemari. Betul. Ya, jadi kalau Olimpiade itu ada 4 cabang. Ya. Sepak bola, renang, atletik, dan gimnastik. Oke. Ini yang dibilang mother sport. Jadi ya Presiden IOC sangat benar-benar menitipkan bahwa karena tekanan kepada IOC juga tinggi. Karena tadi banyak korban. Ya, tapi ya Presiden IOC sama, saya rasa ketika saya sampaikan bahwa ya ini jadi bagian sejarah yang tentu harus menjadi bagian transformasi bersama. Karena itu di Presiden IOC juga pada saat G20 dia akan mengumpulkan beberapa pendapat. Ya. Dan ini bagus buat Indonesia ya. Tapi tragedi yang memilukan itu yang sangat menggerus hati kita ya nggak boleh terjadi lagi lah. Ini pelajaran yang saya rasa sangat berat untuk olahraga Indonesia, sepak bola Indonesia dan tentu kita sebagai bangsa Indonesia yang seperti yang disampaikan Presiden Gianni, saya waktu kecil dibawa orang tua saya nonton sepak bola. Itu merupakan kegembiraan yang luar biasa. Tetapi bayangkan Erik katanya, kalau kegembiraan itu terjadi malah peristiwa yang sekarang kita hadapi. Itu konteks yang saya rasa sangat dalam ya. Dia sampaikan itu gitu. Oke. Ini tentu jadi
patut disyukuri, tapi juga kita jangan lengah, begitu Pak Erik. FIFA akan berkantor di Indonesia 18 Oktober, akan berkantor, jadi sama-sama akan diawasi oleh internasional, dan FIFA mungkin juga ya bisa jadi mewakili PSSI ya Pak ya, untuk tetap menjalankan tugasnya mengawal sepak bola Indonesia. Ini sedikit agak malu sebenarnya, tapi ya sudah, kita patut disyukuri juga. Saya rasa FIFA akan apa-apa, berkantor di kan sini. namanya kita sama-sama, dan saya juga sejak awal juga tadi menyampaikan ke Pak Menpora, PSSI, Pak Mahfud, ketika ada penugasan ini, saya sampaikan konteks-konteksnya. Artinya apa? Apa yang saya sampaikan belum tentu berhasil. Jadi saya perlu juga dukungan dari semua stakeholder yang sedang ditugaskan oleh Presiden di sisi lain, kan saya di sisi lain, untuk menjadi bagian sama-sama. Dan alhamdulillah ya, Pak Menpora, Ketua PSSI, Pak Mahfud juga ya ingin ini ada solusi yang baik buat kita semua gitu. Ya, Pak Erik sudah buka jalan, ya monggo begitu ya. Dijalankan dengan baik transformasi sepak bola Indonesia yang sudah digalakan oleh FIFA dan pemerintah. Ya, kita doakan bersama Pak Erik. Ya, bismillah. Bismillah. Terima kasih banyak Pak Erik. Bravo sepak bola Indonesia ya. Dan saudara, sepak bola minim makna jika tanpa gemuruh stadion yang membuat semua bergetar. Adalah teriakan penggemar yang membuat sepak bola tidak terasa hambar. Tapi sepak bola di Indonesia harus mendewasakan diri di semua lini. Semoga FIFA dan pemerintah ada solusi bersama agar semangat sepak bola Indonesia terus menggelora. Saksikan terus informasi-informasi lainnya di Kompas TV, independen, terpercaya.